Fajar baru, kebangkitan Danantara. Indonesia, negara yang potensi berdiri di ambang era baru dengan berdirinya Danantara. Dana abadi ini, gagasan Presiden Prabowo Subianto telah diamanahkan tugas besar memanfaatkan aset negara untuk masa depan yang sejahtera dan maju. Danantara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2025 merupakan langkah berani untuk mengkonsolidasi dan mengelola badan usaha milik negara atau BUMN secara strategis. Danantara adalah wadah untuk menyalurkan kekayaan negara ke sektor-sektor penting untuk pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Kelahiran Danantara menandai perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi Indonesia. Ini menandakan langkah menuju pendekatan yang lebih aktif dan strategis dalam mengelola aset negara. Aset-aset ini tidak lagi dilihat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari portofolio yang kohesif yang bertujuan memaksimalkan keuntungan bagi negara. Danantara mewujudkan ambisi bangsa yang ingin menempati posisi yang tepat di panggung dunia. Pembentukan Danantara telah memicu harapan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia. Di satu sisi, Danantara menjanjikan potensi besar BUMN, mendorong Indonesia menuju masa depan ekonomi yang tangguh dan kompetitif secara global. Di sisi lain, kekhawatiran tetap ada tentang potensi salah urus, korupsi, dan pengaruh politik yang tidak semestinya, yang membayangi usaha ambisius ini. Saat Danantara memulai perjalanannya, pandangan bangsa dan bahkan dunia tertuju padanya. Keberhasilan atau kegagalannya akan memiliki konsekuensi yang luas, membentuk nasib Indonesia untuk generasi yang akan datang. Taruhannya tinggi, tantangannya besar, tetapi potensi imbalannya bahkan lebih besar. Dunia menyaksikan dengan penuh harap saat Indonesia mengambil lompatan berani ini ke hal yang belum diketahui. Penjaga kemakmuran, BUMN di bawah naungan Danantara. Inti dari operasi Danantara terletak pada portofolio 7 BUMN raksasa, masing-masing merupakan pilar ekonomi Indonesia. BUMN ini yang mencakup sektor-sektor penting untuk pembangunan nasional, mewakili kekayaan kolektif dan kekuatan industri bangsa. Mereka adalah mesin pertumbuhan, penyedia layanan penting, dan tulang punggung aspirasi ekonomi Indonesia. Di antara 7 BUMN yang terpilih adalah raksasa keuangan seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Aset gabungan mereka melebihi triliunan rupiah, sebuah bukti dominasi mereka di lanskap keuangan Indonesia. Sektor energi diwakili oleh PLN, penyedia listrik negara, dan Pertamina, perusahaan minyak dan gas nasional. Keduanya dipercayakan dengan tugas penting untuk mendukung pertumbuhan Indonesia. Melengkapi portofolio ini adalah Telkom Indonesia, raksasa telekomunikasi yang menghubungkan Nusantara, dan Mind ID, perusahaan induk yang mengkonsolidasi industri pertambangan Indonesia. BUMN ini dengan sumber daya yang luas dan jangkauan yang luas membentuk landasan strategi investasi Danantara. Aset gabungan mereka diperkirakan mencapai ratusan miliar, jika bukan triliunan dolar AS, memposisikan Danantara sebagai calon kelas berat di arena dana kekayaan negara global. Skala portofolio ini menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dipercayakan kepada Danantara. Pemilihan BUMN khusus ini mencerminkan visi strategis yang mendorong filosofi investasi Danantara. Ini bukan hanya perusahaan dengan neraca yang kuat. Mereka adalah entitas yang terkait erat dengan struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Kinerja mereka berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang Indonesia, memengaruhi segala hal, mulai dari akses listrik dan layanan keuangan hingga harga bahan bakar dan ketersediaan lapangan kerja. Keberhasilan Danantara bergantung pada kemampuannya untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja BUMN ini secara efektif. Ini adalah tugas yang penuh tantangan, membutuhkan keseimbangan yang cermat antara memaksimalkan keuntungan dan memastikan penyediaan layanan penting yang berkelanjutan kepada rakyat Indonesia. Mata Becu spantas sing dan waymen cermat ini suul musil siri perajuan sini ini. Harapan bangsa, janji Danantara. Berdirinya Danantara telah menyalakan secercah harapan di hati banyak orang Indonesia. Ini merupakan langkah berani untuk membuka potensi ekonomi bangsa dan mengamankan masa depan yang sejahtera untuk generasi yang akan datang. Aspirasinya tinggi, harapannya bahkan lebih tinggi. Danantara di mata para pendukungnya bukan hanya dana investasi, itu adalah kendaraan untuk transformasi nasional. Di garis depan misi Danantara adalah tujuan ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lintasan 5% saat ini ke 8% yang lebih kuat. Target ambisius ini
yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo sendiri menggarisbawahi taruhan tinggi yang terlibat dalam upaya ini. Mencapai tingkat pertumbuhan ini akan membutuhkan upaya yang sangat besar, menuntut tidak hanya keputusan investasi yang cerdik, tetapi juga perubahan mendasar dalam lanskap ekonomi Indonesia. Penciptaan lapangan kerja muncul sebagai pilar kunci lain dari mandat Danantara. Dengan pengangguran, terutama di kalangan pemuda, tetap menjadi perhatian yang terus-menerus. Tekanan ada pada Danantara untuk menunjukkan kemampuannya dalam menerjemahkan keuntungan finansial menjadi peningkatan nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia biasa. Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan dipandang penting tidak hanya untuk meningkatkan output ekonomi, tetapi juga untuk mendorong stabilitas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan. Di luar tujuan ekonomi langsung ini, Danantara juga bertugas mengatasi beberapa tantangan pembangunan jangka panjang Indonesia. Dana tersebut telah mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang penting bagi masa depan bangsa, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. Investasi di bidang-bidang ini dipandang penting untuk mendiversifikasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungannya pada ekspor bahan mentah, dan meningkatkan daya saing globalnya. Potensi manfaat Danantara melampaui pertimbangan ekonomi murni. Danantara yang sukses, menurut para pendukungnya, dapat memperkuat posisi geopolitik Indonesia, meningkatkan pengaruhnya di panggung regional dan global. Ini juga dapat berfungsi sebagai sumber kebanggaan nasional, menunjukkan kemampuan Indonesia untuk mengelola urusannya sendiri dan memetakan jalurnya sendiri menuju masa depan yang lebih cerah. Harapan yang disematkan pada Danantara sangat besar. Masih harus dilihat apakah upaya ambisius ini dapat memenuhi janjinya. Berjalan di atas tali menavigasi risiko Danantara. Meskipun potensi manfaat Danantara tidak dapat disangkal, jalurnya penuh dengan risiko. Masing-masing merupakan jebakan potensial di jalan untuk mencapai tujuan ambisiusnya. Baik yang skeptis maupun yang mendukung mengakui perjalanan di atas tali yang berbahaya yang harus dilakukan Danantara, menyeimbangkan pengejaran keuntungan dengan keharusan menjaga kepentingan nasional. Salah satu kekhawatiran yang paling mendesak berkisar pada potensi korupsi dan salah urus. Sejarah Indonesia, seperti banyak negara berkembang, dinodai oleh contoh dana negara yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, meninggalkan warisan ketidakpercayaan terhadap inisiatif pemerintah skala besar. Danantara, dengan sumber dayanya yang besar dan otonomi relatifnya, dapat menjadi target yang menggoda bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan bangsa. Campur tangan politik menimbulkan ancaman signifikan lainnya terhadap integritas dan efektivitas Danantara. Hubungan dekat dana tersebut dengan pemerintah, meskipun diperlukan untuk operasinya, juga menciptakan kerentanan. Ada kekhawatiran bahwa keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada alasan ekonomi yang sehat, yang berpotensi membahayakan pengembalian dan merusak kredibilitas dana tersebut. Skala operasi Danantara yang besar memperkenalkan lapisan kompleksitas dan risiko lainnya. Mengelola portofolio sebesar ini, yang mencakup beragam sektor dan industri, membutuhkan keahlian dan pengalaman tingkat tinggi. Ada kekhawatiran bahwa kepemimpinan Danantara, meskipun memiliki kredensial yang mengesankan, mungkin kurang memiliki pengetahuan khusus dan pengalaman internasional yang diperlukan untuk menavigasi seluk-beluk pasar investasi global. Beban keuangan pada APBN merupakan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Sementara Danantara dirancang untuk membiayai sendiri dalam jangka panjang, permodalan awal dan biaya operasional yang berkelanjutan dapat membebani keuangan pemerintah. Hal ini khususnya memprihatinkan mengingat defisit anggaran Indonesia yang ada dan kebutuhan untuk mendanai bidang prioritas lainnya seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur. Risiko yang terkait dengan Danantara tidak dapat dianggap enteng. Risiko tersebut mewakili potensi jebakan yang dapat menggagalkan upaya ambisius ini sebelum ia memiliki kesempatan untuk terbang sepenuhnya. Memitigasi risiko ini membutuhkan pendekatan multi-cabang yang mencakup struktur tata kelola yang kuat, langkah-langkah transparansi yang ketat, dan komitmen yang teguh terhadap akuntabilitas di semua tingkatan. Setelah perkembangan terakhir, potensi dampak ekonomi menjadi perhatian utama. Para ahli memperkirakan efek riak dapat dirasakan di berbagai sektor.
Beberapa industri mungkin menghadapi penurunan yang signifikan, sementara yang lain dapat melihat peluang tak terduga muncul. Pertanyaan kuncinya tetap bagaimana bisnis beradaptasi dengan keadaan yang berubah ini. Hanya waktu yang akan menentukan tingkat penuh dampaknya. Ist sehr im Sie, len bei Römgrave Omschis. Danantara lebih dari sekadar instrumen keuangan. Ini mewakili kontrak sosial baru. Ini dirancang untuk melayani rakyat, memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari sumber daya alam bermanfaat bagi semua orang. Dengan mendorong rasa kepemilikan kolektif, Danantara bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara negara dan warganya. Inisiatif ini dapat mendefinisikan ulang bagaimana kita memandang hubungan negara warga di abad ke-21. Akuntabilitas adalah inti dari misi Danantara. Kerangka kerjanya mencakup pemeriksaan dan keseimbangan yang ketat untuk memastikan transparansi. Dengan menerapkan kebijakan tata kelola yang ketat, dana tersebut bertujuan untuk mencegah korupsi dan salah urus. Ini berarti audit rutin, pengungkapan publik, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Intinya, Danantara berupaya membangun kepercayaan melalui keterbukaan dan integritas. Ketika kita melihat dana kekayaan negara global, kita melihat berbagai keberhasilan dan tantangan. Danantara dapat belajar dari pengalaman ini. Misalnya, dana pensiun pemerintah global Norwegia telah menetapkan standar tinggi untuk investasi etis dan transparansi. Di sisi lain, beberapa dana telah berjuang dengan masalah tata kelola. Dengan mempelajari contoh-contoh ini, Danantara dapat mengadopsi praktik terbaik dan menghindari jebakan umum. Jadi, apakah Danantara merupakan mercusuar harapan atau hanya fatamorgana lain? Nah, itu tergantung pada implementasinya dan komitmen semua pemangku kepentingan. Jika dikelola secara efektif, ia memiliki potensi untuk mengubah ekonomi dan mengangkat masyarakat. Namun, tanpa pengawasan dan dedikasi yang tepat, ia berisiko gagal mencapai tujuan mulianya. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Danantara akan bersinar terang atau memudar.